Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang tiang hormati dan muliakan para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat yang kita hormati, pembina dan pengurus Yayasan Al-Asma Al-Husna. Alhamdulillah, bersama kita Bapak kita Mas Haji Katon dan juga Bunda Hajah Dewi, yang sebenarnya tiang sudah kenal mungkin puluhan tahun yang lalu sama beliau, tapi jauh di mata dekat di hati. Kenapa? Karena hampir setiap acara, setiap walimahan, setiap kegiatan besar itu selalu tiang bersama. Ya Bu ya? Saya tidak bisa hitung, sudah saking banyaknya. Artinya, tapi ya dari jauh saja kita. Alhamdulillah, ini kesempatan yang sangat luar biasa sehingga tiang bisa bersilaturahim sama Mas Katon dan sekeluarga. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkatnya hadirin hadirat yang berbahagia. Ibu-ibu, apa kabar hari ini? Bapak-bapak sehat? Semuanya sehat? Kalau sehat berarti kita ngaji ya. Lagu lamunara sakit jangan makin kita panggilkan dokter langsung ya. Subhanallah, Bapak Ibu, kenapa saya harus bertanya keadaan kita semua? Begitu Bapak Ibu menjawab kami sehat, maka sehat ini adalah anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Terkadang orang mengabaikan nikmat ini. Terkadang banyak di antara kita yang tidak memperdulikan nikmat kesehatan. Ada orang yang menganggap hanya uang saja yang dipandang sebagai nikmat. Apalagi cara orang Lombok, kalau sudah beras ada, kandok kelak arak, wih, cemohnya luar biasa. Ya Bu ya, senang. Berasnya sudah cukup, kandok kelak sudah ada, seolah-olah hanya itu nikmat. Kalau uang itu masih banyak di kantong, Masya Allah, tidak lepas-lepas mulut ini mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Lupa kita bahwasanya nikmat yang sangat besar yang kita dapatkan saat ini, ya Allah, bahwasanya kita sehat, kita masih segar bugar, kita masih bisa beraktivitas. Ini adalah karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua, ni'matani, dua kenikmatan, maghbunun fihi ma katsirun minan nas, yang sering dilalaikan oleh manusia, sering dilupakan oleh manusia, sering kita pandang kecil, seolah-olah tidak berguna, tidak bermanfaat nikmat ini. Masya Allah, sanadda Tuan Guru alhamdulillah hadir bersama kita. Dua nikmat yang sering kita lupakan dalam hidup ini. Apa itu kata Rasul? As-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, seringkali memerintahkan kita bila mana ada saudara, teman, kerabat, kolega atau siapapun juga yang sedang mengalami sakit,
Wa idza marida fa'udhu. Bila mana ada yang sakit di antara orang yang kita kenal ini, maka segeralah kita datang menjenguk orang yang sakit tadi. Apa tujuannya wajah Allah? Yang pertama, bila ada saudara kita yang sakit, supaya kita datang mendoakan orang ini agar cepat, agar lekas sembuhnya. Jadi mohon maaf, keliru kalau orang mau mencari, mau menjenguk orang yang sedang sakit harus bawa buah-buahan, harus bawa oleh-oleh, harus bawa makanan dan lain sebagainya. Itu tidak penting. Kenapa? Karena yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana kita mendoakan orang yang sedang sakit. Ibu-ibu, kalau jenguk orang sakit lebih banyak mendoakan atau sekadar hanya ngobrol-ngobrol? Berembintang. Bagaimana caranya kalau kita sedang jenguk orang sakit? Ini kadang-kadang ngeraos, bekesah doa. Masih mending kalau dia hanya cerita-cerita. Ada di antara kita di mentegel apa am sakit. Ini ya Allah, biasa telu jenuh engkah hanti marah malaikat bayi atau polis batur sama jamaah. Jadi kita hadir ke situ pertama untuk mendoakan. Makanya tuntunan agama sami jamaah yang dimuliakan Allah SWT, bila mana kita menjenguk orang sakit, upayakan kita doakan atau bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, terutama ayat-ayat pendek yang disebut dengan ayatus syifa, ayat yang bisa menyembuhkan. Maka kita hadir, kalau kita mampu memegang apakah kakinya atau tangannya dan lain sebagainya, sambil kita bacakan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallah, ayat kursi dan lain sebagainya. Begitu caranya. Ibu-ibu lamun lalu berjenguk jentang? No. Bapak-bapak kalau jenguk orang sakit apa porong? La ilaha illallah. Padahal ini ringan sekali sami jamaah. Tetapi inilah yang dianjurkan. Makanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai media penyembuhan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Di situ ada syifaun sebagai media pengobatan, sebagai cara kita untuk menyembuhkan orang. Karena itu sami jamaah tuntunannya, bila mana kita ingin senang, bila mana kita ingin tenang, bila mana kita ingin sehat lahir batin, Bapak Ibu, maka jangan jauh dari bacaan Al-Quran. Jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Kalau nggak percaya, tanya tuan guru kita, tuan guru Andi. Al-Quran itu sami jamaah menjadi penyembuh, menjadi obat. Makanya setiap kali kalau kita menjenguk orang sakit, Bapak Ibu, ya, idealnya di rumah sakit itu kita bacakan Al-Quran. Idealnya kita bacakan Al-Quran. Atau kalau bukan kita yang membaca Al-Quran, paling tidak kerabat dekatnya bisa membacakan Al-Quran. Tetapi kita mohon maaf, cara pandang orang Lombok kadang-kadang agak berbeda. Apa bedanya pada Allah? Lamun dengan Lombok, cara orang Lombok baru baca Al-Quran lamun wah mati. Pernah Mas, ini ada orang alim, orang yang punya kemampuan ilmu, begitu didatangi oleh beberapa teman, langsung bilang, wudu, baca Quran. Keluarganya bilang apa? Ndot, juluk liman mati. Yuk, obat itu untuk orang mati apa orang sakit? Orang sakit diobati supaya sembuh, tetapi satu-satunya yang tidak ada obat itu adalah kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ini, jadi kita bacakan Al-Quran supaya bisa segera sembuh. Karena itu Al-Quranul Karim sampai jamaah
bukan hanya sekedar firman suci yang mengantarkan kita harus percaya akan mukjizat Al-Quran, tetapi penelitian-penelitian sama jamaah sudah dibuktikan. Bahkan di Indonesia, Allah, kita semua sering mendapatkan WA group, bila mana ada bibit atau tanaman yang di situ dibacakan berbagai macam bacaan. Ada yang membaca cerita, ada yang memperdengarkan musik, ada yang membaca Al-Quran. Bapak Ibu, hasil penelitian itu, kalau tanaman tadi dibacakan mantra-mantra, diperdengarkan musik-musik, dia bisa berkembang. Tetapi perkembangannya sangat lambat sekali. Begitu dibacakan Al-Quran, subhanallah, pertumbuhan begitu cepat terjadi. Kenapa? Karena yang diperdengarkan itu adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Itulah kenapa sami jamaah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengajak kita, tolong hidupkan rumah Anda dengan bacaan Al-Quran. Supaya apa? Supaya rumah kita menjadi rasa tenangnya ada, nyamannya ada, bahagianya ada. Karena itu Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan apa? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu laksana kuburan. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Bapak Ibu, tahu kuburan? Kalau kita jalan-jalan ke Senggigi, Bapak Ibu, kita akan menemukan di samping kiri kanan kita itu ada kuburan Cina. Kuburan Cina itu tidak main-main. Semakin kaya orangnya, dia akan membuat kuburan itu semakin mahal. Ada kuburan yang budgetnya itu harganya sampai 500 juta, ada yang sampai 1 miliar. Saudara-saudara sekalian yang di sini, Bapak Ibu, ada yang mau coba-coba tinggal di situ? Mungkin dibandingkan dengan rumahnya, rumah saya hanya 50 juta, 10 juta. Saya mau coba rumah yang harganya 1 miliar. Mau dia tinggal di kuburan. Ada yang mau? Bu, Pak, namanya kuburan. Bagaimanapun bagusnya, mewahnya, tetap kuburan itu kita tidak akan nyaman. Apa maknanya? Rumah bagaimanapun mewahnya, bagaimanapun bagusnya, bagaimanapun megahnya, kalau di situ tidak dibacakan Al-Quran, maka rumah itu sama persis dengan kuburan. Pertanyaan kita, Bapak Ibu, banyak di antara kita yang buat kuburan apa tidak? Mungkin kita akan mengatakan tidak, nyatanya kita sudah membuat kuburan. Apa buktinya? Di rumah kita kosong dari bacaan Al-Quran. Rumah itu tidak pernah dihadirkan Al-Quran, maka rumah itu tidak akan merasakan ketenangan para penghuninya. Makanya subhanallah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya basa, al-bait idza tuliya fihi al-Quran. Rumah yang bila mana di situ dibacakan Al-Quran, maka ada 4 hal yang akan dirasakan oleh para penghuninya. Apa itu? Yang pertama, ittasa'a ahluhu. Rasanya nyaman, rasanya tenang, rasanya luas sekali. Padahal rumah sekarang ini, Bapak Ibu, kalau kita lihat, rumah subsidi itu 3 langkah ke depan itu sudah sampai temboknya. Kenapa? Karena ukurannya itu hanya 70, 75, 80. Memang kalau kita ngelihat secara ukurannya kecil sekali, tetapi subhanallah kata Rasul, bila mana dibacakan Al-Quran itu akan terasa luas sekali, akan terasa nikmat sekali. Kenapa? Karena bacaan Al-Quran tadi itu mendatangkan kenikmatan, keluasaan di dalam hati para penghuninya. Makanya subhanallah, ini adalah contoh. Kalau ini contohnya berbalik di rumahnya Mas, ya Mas Katon, kalau ini sudah luas sebelumnya, ya. Tetapi kenapa di sini tambah nyenyak, tambah nikmat, tambah nyaman rasanya? Karena di sini dihidupkan dengan kajian-kajian. Bahkan di sini ada tempat pengajaran Al-Quran, ya. Tuan Guru Adi selalu memberikan bimbingan di Masjid Al-Asmaul Husna. Inilah yang menjadikan rumah ini tenang sami jamaah. Karena itu, bila mana kita menginginkan ketenangan dalam rumah tangga,
Simpel sekali, mati Allah. Islam itu memberikan tuntunan. Apa itu? Coba perdengarkan Al-Quran di situ, bacakan Al-Quran di situ. Jadi jangan salah pikir kita seolah-olah dapat sugih doang apa tak tenang. Bu, Pak, kadang-kadang orang berpikir kalau sugih dia, kalau kaya dia pasti tenang. Belum tentu. Tidak ada jaminan ketenangan itu diraih oleh orang yang kaya. Kenapa? Karena sumber ketenangan, ya, kalau sumber kekayaan dalam Islam itu adalah ketenangan sebenarnya. Banyak orang-orang yang kaya, Bapak Ibu, kita melihat asetnya di mana-mana, uangnya berlimpah, tetapi sama sekali tidak ada ruang bagi dia untuk bisa berzikir kepada Allah. Tidak ada waktu dia untuk sholat, tidak ada waktunya untuk berjamaah. Maka mohon maaf, itu tidak dikatakan tenang dalam hidupnya. Maka yang tenang itu adalah mereka yang dalam kehidupannya ini mungkin biasa-biasa dia, tetapi kalau urusan waktunya dengan Allah, kewajiban dia kepada Allah, dia selalu hadirkan. Inilah yang kita sebut dengan ketenangan. Maka membaca Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, akan menjadikan rumah apa? Ittasa'a ahluhu. Rumah itu akan terasa luas bila mana kita sering membaca Al-Quran. Yang kedua apa? Katsura khairuhu. Akan berlimpah kebaikan, akan berlimpah kenikmatan di dalam rumah yang sering dibacakan Al-Quran. Anak-anak menjadi baik, orang tua menjadi bagus, ya, keluarganya sakinah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena selalu ada Al-Quran di situ. Terus terang, tiang kalau membersamai Bunda Hajah Dewi dalam acara-acara wedding party, acara-acara mantenan. Kalau beliau kan urusannya logistik, giliran saya itu masuk di acara-acara pernikahan, Bapak Ibu, paling senang sekali saya. Senangnya apa? Melihat foto-foto pre-wedding. Tahu namanya pre-wedding? Sendeman pada bertikah no waharap foto berjulu. Kademan tiang seriuk foto. Kenapa? Fotonya luar biasa, bagus-bagus. Bayangkan ada orang yang moto sedang baca Al-Quran, senina jangan tajah baca Quran, penudin belo menolak. Nikmat rasanya. Ada pengantin yang mohon maaf, dia ambil fotonya pre-wedding itu sedang sholat berjamaah. Wih, imam, makmumnya, Masya Allah. Nikmat apa tidak? Subhanallah, baca Quran kita lihat nikmat, sholat berjamaah nikmat, kadang-kadang sedang duduk berdua nikmat. Sayang sama jamaah, itu hanya dipoto. Foto doang tahu. Ternyata realnya, kenyataannya tidak ada yang baca Al-Quran. Bagaimana kita tidak berantem setiap saat? Bagaimana tidak ada hadir masalah terus menerus? Kenapa? Karena kita tidak ada yang membawa Al-Quran di situ. Maka Al-Quran bila mana dibacakan, Bapak Ibu, katsura khairuhu, akan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita peroleh. Yang ketiga, dakhala ilaihil malaikah. Malaikat itu akan terus masuk ke dalam rumah yang bila mana di dalam rumah itu sering diperdengarkan bacaan Al-Quran. Tidak mesti setiap waktu sami jamaah, tetapi paling tidak ada ruang, ada waktunya kita membaca Al-Quran. Paling tidak misalnya ba'da subuh ngebo ya, atau ba'da maghrib kan, supaya ada pelita yang kelihatan di situ, ada sinar dalam rumah tangga kita sehingga kita bacakan Al-Quran. Bapak Ibu, resep ini sangat gampang sekali. Asal ada kemauan kita, ibu-ibu bisa melakukan itu semua. Ya, dan malaikat bila mana sudah masuk ke rumah kita akan dituntun untuk sesuatu yang baik, akan dipelihara, dijaga kita oleh malaikat. Kenapa? Karena malaikat ini adalah tugasnya membawa umat manusia menuju kepada kebaikan. Kalau sudah malaikat yang tinggal di situ bersama kita, maka yang keempat, bila mana kita membacakan Al-Quran dalam rumah tangga kita, kharaja minhu syayatin, setan itu tidak mau tinggal di dalam rumah kita. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau setan pergi dari rumah kita, setan tidak mau bersama kita, maka yang hadir adalah ketenangan, kenyamanan dalam rumah tangga. Tetapi kalau ibu bapak jauh dari bacaan Al-Quran, tidak mau menghadirkan Al-Quran, maka setan itu bolak-balik dalam rumah tangga Bapak Ibu.
Bahkan konon dalam riwayat Sami Jamaah, setan itu persis hubungannya dengan sesama setan itu seperti kita yang bergaul sesama manusia. Lamun bedai kejebatur misal CS nggih, kan lamun caca CS ini biasanya kita menggunakan bahasa-bahasa gaul. Hip mim lai hip misal nggih. Mau kemana hip? Setan juga begitu. Setan dengan setan yang lain juga mengatakan begitu. Hip mim lai dia. Mau kemana sih dia? Oh, saya mau ke rumah yang itu, yang bagus itu. Loh, kenapa di sana? Enak. Kalau kita tidur nyaman, makannya enak-enak. Lah kok bisa? Setan itu bisa ikut di situ. Setan mengatakan karena orang-orang yang ada dalam rumah itu tidak ada yang membaca Al-Quran, sepi dari bacaan Al-Quran, maka saya juga ikut makan, saya juga ikut tidur di situ bersama penghuninya. Maka subhanallah, inilah maknanya Al-Quran itu bisa menghadirkan ketenangan, termasuk bisa menghadirkan kesembuhan bagi orang yang sedang mengalami sakit. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hikmahnya kenapa kita harus menjenguk orang sakit? Supaya kita bisa mengambil pelajaran. Bapak Ibu harus melihat orang yang sakit. Kadang-kadang kita cuek dengan kesehatan, seolah-olah tidak ada harganya kesehatan ini. Padahal saudara kita yang lain ada yang sedang cuci darah, ada yang sedang perawatan jantung, ada yang sedang diberikan impus terus, diberikan bantuan pernapasan. Bapak Ibu, kalau kita melihat orang yang sedang dioksigen, sedang menerima oksigen, kira-kira oksigen seperti ini Bapak Ibu, kalau kita beli di rumah sakit, ini tidak kurang dari 500.000 harganya. Itu digunakan berapa lama? 1-2 jam. Berarti kalau orang yang sedang sakit seperti ini, karena ada yang lebih besar lagi, itu akan lebih tinggi lagi harganya. Bapak Ibu, kalau ada orang yang sedang sakit, dia membutuhkan ini untuk sehari 24 jam. Kalau ini 2 jam, berarti berapa botol dia butuhkan? 24 bagi 2 berapa? 12. Berarti 12 botol, 12 juta. 12 juta dia harus habiskan. Bapak Ibu, untuk sehari biasa napas, bisa menghirup udara seperti ini, dia harus mengeluarkan 12 juta. Ibu-ibu yang sehat-sehat ini, kira-kira kalau kita disuruh bayar 12 juta, mampu apa tidak? Bisa apa tidak? Tidak, hamba Allah. Ternyata Allah menggratiskan kita, Allah memberikan kita kesehatan. Sehingga subhanallah Bapak Ibu, bila mana kita terus hadir ke tempat orang yang sakit, maka akan melahirkan kesyukuran dalam diri kita dengan melihat ada orang yang bayar, ada orang yang sedang sakit dan lain sebagainya. Maka inilah pentingnya tiang pelunggum Sami diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Hendaklah kita syukuri nikmat sehat yang saat ini kita dapatkan. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, jangan malas bersolawat. Jangan sampai kita tidak bersolawat. Dende ipuh bersolawat. Ibu-ibu, ada yang tidak bisa bersolawat? Ada yang tidak bisa bersolawat? Bapak-bapak, yuk kami pada teduh. Solawat itu mudah sekali, tetapi kadang-kadang kita gampangkan, kita tidak menghiraukannya, kita tidak mempedulikan bahwasanya salawat itu sangat luar biasa fadilahnya. Bapak Ibu, kalau kita ingin semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, semua permohonan kita, permintaan kita, dekati dia dengan banyak bersolawat. Perbanyak bersolawat atas baginda Rasul SAW. Kalau kita ingin semua dosa dan kesalahan kita dikabul, diampunkan oleh Allah SWT, maka salah satu medianya adalah perbanyak kita bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kebaikan-kebaikan yang lain yang akan kita peroleh. Karena itu di malam hari ini supaya kita lebih semangat lagi. Soal arak ruang sang ngandut-ngandut lemuri no arak mau depan. Ada yang ngandut nanti bersolawat bareng nggih. Kita sholat badar. Sholat badar bareng-bareng nggih. Salatullah ala
توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة على إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة على رسول الله صلاة إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله صلاة Alhamdulillah. Ibu-ibu, gimana rasanya sekarang? Berbeda? Segar? Tenang apa enggak? Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, Islam itu mengajarkan kita konsep keseimbangan dalam kehidupan ini. Ada yang disebut dengan at-tawazun. Tawazun niki Bapak Ibu artinya harus seimbang kehidupan. Manusia itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Jangan sampai kita hanya berpikir dunia saja, tetapi kita lupa akan akhirat. Hal yang sama sama Allah, bila mana ada orang yang berpikir akhirat saja, sholat saja, kiamat saja, lupa dia kehidupan dunia, itu juga sesuatu yang keliru, rahmat Allah.
Karena itu Al-Quran mengatakan Nabi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan kami jadikan engkau wahai Nabi Muhammad, engkau dan umatnya sebagai umat pertengahan. Apa maknanya pertengahan? Tengah-tengah itu artinya seimbang, tidak berat kanan, tidak berat kiri. Maka sesuai dengan doa yang pelunggum sami, Rabbana atina fid dunya wa qina adzabannar. Ulang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ya Allah, Ican kaji ya Allah, kami lunas, kita minta kepada Allah, berikan, anugerahkan kepada kami bahagia di dunia. Ternyata kita tidak ingin hanya bahagia di dunia sampai jamaah, tetapi kita ingin juga kebahagiaan ini di akhirat kelak, dan kita diselamatkan dari siksa api neraka. Bapak Ibu, ini bagaimana caranya kita bahagia di dunia? Jelas kalau kita ingin bahagia di dunia, kita juga harus berusaha, kita harus berikhtiar. Tetapi yang paling penting lagi adalah jangan lupa kewajiban kita kepada Allah. Apa yang merupakan perintah Allah lakukan. Apakah itu salat, apakah itu berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada jiran, harus kita senyum dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah kebaikan-kebaikan yang mengantarkan kita semua untuk bahagia di dunia. Makanya mohon maaf, keliru sekali ada orang yang mengatakan, biar dah saya miskin di dunia, pokoknya bahagia di akhirat. Ada orang yang mengatakan, alurang aku bahagia jalan-jalan di dunia lagu akhirat tan sugi hayam mem. Siapa yang mau ngasih kita bahagia di akhirat? Bapak Ibu, yang dimaksud dengan miskin di dunia itu harus diimbangi dengan ketaatan. Kalau istilah miskin di dunia, bahagia di akhirat, itu hanya berlaku bagi mereka-mereka yang disebut dengan muhajirin. Orang-orang yang berhijrah itu berani meninggalkan hartanya, berani mereka habis semua kekayaannya, bahkan asetnya dia tinggalkan. Demi apa? Demi iman. Nah, lamun itu saya jamaah baru berajah sugih doang, wah lupat nenek. Belum kita kaya-kaya sekali. Kalau seperti Pak Mas Haji Karton nggak ada masalah lah, tapi beliau saja nggak seperti itu. Ibu Haja Dewi saja mengajarkan kita, walaupun kaya, nih saya buat pengajian, nih kita berbuat baik, nih saya bersedekah, nih saya berwakaf. Lihat, nih kadang-kadang kita baru belajar kaya saja sudah lupa kepada Allah. Tiang sekering sekali memberikan contoh, Tuan Guru, ini gara-gara kecil, baru berdua sopo kecil aja lupa nenek. Satu, kita pelihara kecil, sudah lupa kita kepada Allah. Lihat gimana modelnya sama jamaah. Ada di antara kita yang mohon maaf kecil itu dari pagi dibawa, tuh lain pindah di bawah pohon menita, cuy pendak elektrika tiang pindah lagi ke tempat yang lain, pindah cuy. Allahu Akbar, bukannya pindah ke masjid, pindah malik juga lain. Ya berkulut dia. Ya Allah, baru berdua kecil, baru punya kecil satu, sudah lupa kewajibannya kepada Allah. Dan yang kadang-kadang yang tiang tidak suka, Bapak Ibu, ini terutama ibu-ibu, kalau saya jadi perempuan, saya akan marahin suami saya akan merang. Kenapa? Kecil lebih disayang daripada istri. Kalau kecil, Masya Allah, tepandik bilang jelot, tepandik saat tersampuk malik tebing puntik sesolah-solah apel malik. Jabat ibu-ibu ketuan uang terpandik si semama.
La ilaha illallah. Kalah misi kecil laran pelunggu. Sila. Lamun senina jamun adean, masya Allah. Lamun kecil sekedik-kedik. Sampai lupa kewajibannya di hadapan Allah. Sami jamaah, tiang tidak pernah mengatakan orang tidak boleh menganyam kecil. Tidak, sila. Bahkan kalau perlu banyak-banyak kita pelihara kecil. Tetapi ingat, kecil itu sebagai wasilah kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang kalah kita sama kecil. Bapak Ibu, yang saya khawatirkan apa? Besok di hari kecil akhir kiamat, kecil ni kira berdadah. Tu ni kena epel. Ni alik surga mau epel, alik neraka tahu. Apakah bisa seperti itu? Bisa. Bapak Ibu, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tabqahuna tasbihahum. Semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini semuanya beribadah kepada Allah, semuanya berzikir, semuanya bertasbih. Bapak Ibu, jadi burung itu kalau dia mengepakkan sayapnya dia bertasbih, kalau dia berbunyi dia bertasbih, kalau dia bergerak dia bertasbih. Kok bisa hanya burung saja yang dapat pahala? Muidenganga doang. Sak mula dengan cuit, cuit, alhamdulillah, cuit, subhanallah, cuit, la ilaha. Kan pada mau jarin. Masya Allah, ni kadang-kadang kalah si kedit yang belum sami. Hati-hati mata Allah. Dalam satu kitab, dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang itu ditulis oleh Imam Al-Ghazali, beliau itu pernah mengutip satu riwayat kaitannya dengan Nabi Daud alaihissalam. Ketika Nabi Daud alaihissalam sedang khusyuk membaca Tauratnya, Zaburnya, di tempat beliau berkhalwat sama jamaah sedang membaca kitab, tiba-tiba dari atas itu jatuh ulat lumayan besar sama jamaah. Konon dalam riwayat itu disebutkan yang banyak kakinya, ada yang mengatakan banyak bulunya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita sedang khusyuk terus datang ulat, tinju tak pendek? Masya Allah, terkejut kita. Hal yang sama dengan Nabi Daud. Sampai-sampai ia bahasa, gama apa aran tujuan terciptaan si nenek? Apa tujuannya ini? Nakut-nakutin saja. Subhanallah Bapak Ibu. Fa'alhamallahu ta'ala ila Daud hatta takallama ila Daud. Ternyata Allah memberikan kemampuan kepada ulat itu dan berbicara dia. Apa kata ulat? Ya Daud, amma nahari fa'amaranillahu subhanahu wa ta'ala bitasbih wa tahmid subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa banyak? Alfa marratin fil yaum. 1000 kali saya mengucapkan tasbih kepada Allah. Wa amma laili fa amaranillahu subhanahu wa ta'ala bis salati wassalam ala rasulillah alfa marratin fil lail. Lamun ke malam saya diciptakan oleh Allah, disuruh saya bersolawat atas baginda Nabi. Berapa banyak? 1000 kali dalam semalam. Bapak Ibu, mau kira-kira tiap pelungkum sabi pira kali kita bertasbih? Berapa kali kita bersolawat? Jangan-jangan kita kalah isi olet. Jangan-jangan kita kalah sama makhluk-makhluk yang lain. Justru makhluk Allah yang lain bertasbih, memuji Allah. Nah kita jangan kalah mata Allah. Karena itu jangan sampai gara-gara ingin mencari kebahagiaan dunia kita melalaikan kehidupan akhirat. Selalu yang sampaikan Mas kepada semua kita, kalau kita berbicara rukun Islam Bapak Ibu, hanya satu yang mungkin bisa kita lakukan setiap saat. Kalau kita berbicara haji saat ini, kita punya uang saja Bapak Ibu, itu harus menunggu 35 tahun baru bisa dapat jatah. Ini kalau cari ibadah lewat haji. Maka tiang selalu katakan, aneh jangan cari ibadah lewat haji, sangat sulit. Kalau kita cari lewat puasa Ramadan, alhamdulillah Allah, puasa Ramadan itu diwajibkan sekali setahun dalam 1 tahun. Sekali dalam setahun bulan Ramadan. Kalau kita hanya mau menunggu bulan Ramadan, belum tentu umur kita sampai di situ.
Kalau kita mencari pahala lewat zakat, Bapak Ibu, jangan-jangan kita belum termasuk muzaki, kita termasuk orang yang tidak boleh berzakat. Kenapa? Belum sampai nisab, kita belum punya standar untuk menjadi seorang yang berzakat. Maka satu-satunya ibadah yang bisa kita lakukan dan bisa menjadi penyelamat kita di hadapan Allah, apa itu? Salat. Maka salat inilah penentu kita di hadapan Allah. Maka kalau solat saja kita mau malas, solat kita saja mohon maaf sampai-sampai kita tidak melakukannya. Ini kadang-kadang contoh tadi, baru gara-gara ngurus kecil lupa sembahyang, baru jadi peladen sampai jamaah nikmat jadi bos. Tahu marah peladen? Peladen niki seangkat gesik, seangkat semen, seangkat bata. Dari pagi dia ngangkat bata di darat dua lelah. Senang bahagia lagu dia kena Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulalah lalu dia apa menu lah kelelah darahnya lelah. Tadi angkat bata, angkat semen di narak lelah. Ibu-ibu semenuan juga, Masya Allah. Lamun ini pekan bertendakan, ini kelemak, kemos lontu, Allahu Akbar, lelah. Ya Allah, mau bilang kata bahagia dunia sila. Lamun sembahyang ngedoang masih beregaan. Cari itu mohon maaf, tiang berdua bija masih narak LTK. Tiang mau oleh-oleh ni ajak menyanyi. Apa ni kanak ni ke? Subuh kesiangan, Zohor masih repot, Asar di perjalanan, Maghrib kecapean, Isya ketiduran. Musila sami jamaah. Mana yang akan menjadi penyelamat kita sami jamaah? Ini yang tiang sebut konsep keseimbangan itu. Silahkan kita bekerja, tetapi jangan lupa kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali sholat, Bapak Ibu. Dan kita laki-laki ini mohon maaf, berjamaah itulah cara kita untuk mencari kebaikan. Ibu-ibu juga bisa melakukannya lewat jamaah. Makanya selalu saya memberikan analogi. Ini sedikit saja terakhir. Selalu saya memberikan contoh, Mas Katon, biar tahu cara orang Sasak ya. Tidak semua kita tahu filosofi Sasak. Orang Lombok itu kan tidak semuanya kaya. Apalagi generasi tiang, generasi yang sekarang ini enggak loh tadian si mami si bapak aram patare doang. Ampu syukur 5 hari 6 hari dinarak sada no anak sepengengat no araan makin. Ini driki araan sepengengat. Nawan dinarak sintung sin bebali sami jamaah. Orang dulu sami jamaah punya tanah luas, Masya Allah. Kalau kita punya tanah luas bisa panen, ya, bisa mengambil hasilnya, senang kita. Kalau misalnya taruhlah kita 5, 6, 7 hektar kita punya, 1 hektar jadi sangu kita, selebihnya kita jual. Bapak Ibu, ternyata ada orang Lombok yang di tengah orang kaya tadi tidak punya apa-apa, sekedar untuk bertahan hidup. Apa yang dilakukan sama jamaah? Begitu ada orang panen padi merampek, cara kita bahasa Sasak, jaminya itu dibuang, jami itu direbut. Jamin terebut sama jamaah. Untuk apa? Kalau orang kita mengatakan mepes. Kalau cara tengah disebut dengan ngonoh. Ngonoh niki napi, mepes niki napi. Jerami yang sudah dipetik buahnya tadi, bijinya tadi diambil, cari setolang, 2 tolang, 3 tolang. Sehingga dari pagi kadang-kadang dia hanya mendapatkan sekilo, paling banyak 3 kilo. Hati Allah, pertanyaannya, orang ini mendapatkan 3 kilo karena kaya? Kira-kira sampai jamaah ya demen gawean searan mepes nih ke? Kira-kira tiang berketuan dengan sak mepes baru dengan sugih apa jelang? Jelang. Nah, ini banyak orang-orang Sasak yang nggak paham cara orang kita dulu. Apa maknanya kepada Allah? Kita juga dalam hidup ini ambil filosofi mepes. Sila mepes cara. Apa yang kita pepes? Amalan-amalan kita. Arak pengajian, nyerek, datang. Arak langat bersedekah entah. Itu cara kita mepes pahala. Karena kita tidak seperti orang kaya, sebentar-bentar umroh, sebentar-bentar lalu berangkat ujuk masjid dan lain sebagainya. Kita sulit.
Maka kita sekedik-sekedik sami jamanggih, termasuk hadirnya kita di sini, ya langat mepes. Maka kalau ini yang bisa kita lakukan sami jamaah, insyaallah akhiratnya kita juga akan bahagia. Wantah niki atur tiang sami jamanggih, dendek pada abot, dendek pada malas. Ya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Perkara yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan baik walaupun kecil tetapi dilakukan secara terus menerus. Nggih. Jadi jangan sampai kita malas untuk melakukan kebaikan, malas untuk beribadah, malas membantu sesama, malas untuk memberi. Maka itu adalah kerugian besar dalam kehidupan manusia. Wantah niki atur tiang sami jamaah, mudah-mudahan konsep keseimbangan tadi, paling tidak sholat kita jangan ditinggalkan, nggih. Kalau perlu, dan inilah yang terbaik, as-salatu ala waqtiha. Sholat tepat waktu sami jamaah itu adalah merupakan perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cari lewat itu semua dan ibadah-ibadah lainnya, maka insyaallah bahagia yang disebutkan tadi, bahagia dunia, bahagia akhirat kita akan dapatkan bersama. Wantah niki atur tiang, terima kasih lagi sekali atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama tutur kata yang kadang-kadang saya selalu banyak mencampurnya dengan bahasa Sasak. Nggih, kadang-kadang luwek batur protes. Apa jauh ni nenung ni. Untung protes pakai bahasa Sasak. Nggih, terutama teman-teman Bima, Dompu, Jawa dan lain sebagainya kadang-kadang belum begitu familiar dengan bahasa Sasak, tapi mudah-mudahan dengan kita menggunakan bahasa Indonesia dan sedikit-sedikit bahasa Sasak ini bisa menambah perbenaran kata, nggih, kosakata kita kaitannya dengan bahasa Sasak. Yang kita dulu itu ada satu saudara kita yang beda keyakinan, beda iman kita. Apa kita bisa kita membacakan ayat suci, terus kita ucapkan seperti itu bisa. Terima kasih. Baik, ada lagi satu? Nah itu bunda itu bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan terkait malaikat itu datang ke rumah kita kalau kita harus baca Al-Quran. Tapi satu hal yang saya ingin tanyakan, bagaimana jika rumah itu ada foto-foto yang kita pasang? Oke. Nggih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Yang pertama kaitannya dengan menjenguk orang yang sakit yang berbeda agama. Apakah bisa kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran? Yang pertama, ayahanda dan jamaah yang berbahagia, membaca Al-Quran itu ibadah. Membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Maka ibadah itu, syarat diterimanya ibadah itu harus dari orang yang beriman. Ya, maka orang yang beriman pun baru akan diterima amalnya bila mana dia ikhlas di dalam melakukannya. Maka kita yang beriman, ya, kemudian ada orang yang kita niatkan non muslim tadi, apakah itu bisa menyembuhkan dan bisa kita memberikan kebaikan? Pertama, kalau pahala tentu tidak, ya, tentu tidak kalau pahala. Tetapi kalau untuk menyembuhkan orang itu masih boleh. Ya, ingat dulu dalam riwayat sahabat Nabi, di saat ada raja yang kafir itu sedang sakit, sehingga banyak dukun-dukun yang datang untuk bisa menyembuhkan, ternyata tidak bisa sembuh. Maka raja dan sekutunya mengumumkan, siapa yang bisa menyembuhkan raja saya, maka dia akan mendapatkan hadiah sekian. Padahal orang kafir waktu itu. Maka orang ini membacakan, sahabat ini membacakan ayat-ayat ruqyah. Karena menyembuhkan itu tidak harus syaratnya orang muslim.
Al-Quran itu menyembuhkan orang sakit, ya. Nah kita, karena kita yang muslim, kita pegang misalnya, ya, kita boleh meruqyah orang yang non muslim, ya, boleh, ya, karena itu sudah dalam konteks penyembuhan, jadi bukan dalam konteks pahala, ya, itu. Jadi masih boleh. Misalnya kalau ada orang yang sakit minta air, non muslim, jangan-jangan keyakinan dia lebih tinggi dari kita, ya, kan masalahnya orang kalau minum air apa itu kan keyakinan. Bapak Ibu, peneliti dari Jepang itu menyebutkan air yang bila mana dibacakan mantra-mantra, ucapan-ucapan, itu akan mengkristal dan dia akan bisa menjadi molekul yang bisa menyembuhkan. Apalagi yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ibaratnya seperti itu, ayahanda. Jadi kalau air ini kita kasih kepada orang non muslim, dia minum, lantas dia sembuh, jangan-jangan dia bisa beriman, ya. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya saya minta tolong, misalnya kita jadi orang yang bisa menyembuhkan, dalam konteks misalnya ada beberapa penyakit yang bisa melalui kita sebagai medianya, udah, jangan-jangan itu menjadi media yang sangat efektif kalau kita bisa mengajak dia untuk menjadi seorang muslim. Silakan saja, nggak ada masalah, ya. Tetapi kalau misalnya mendoakan orang non muslim itu sampai apa tidak? Nggak sampai. Beda loh, menyembuhkan dengan mendoakan. Kalau tadi mendoakan ibu kita yang non muslim misalnya, ya Allah ampuni dia, itu tidak akan sampai. Kenapa? Karena dia tidak ada, nomor rekeningnya nggak ada. Kita mau transfer, ini kita transfer nggak ada nomornya, jadi gaib dia nggak akan diterima, ya. Itu. Jadi orang tua sekalipun kalau dia non muslim, dia tidak akan bisa mendapatkan pahala dari kita. Tetapi kalau orang sakit, itu tidak lagi melihat apapun, kita harus sembuhkan dia, ya. Itu. Yang kedua, ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Bagaimana dengan foto-foto keluarga atau foto-foto yang lainnya yang masih bernyawa dan lain sebagainya, itu ditempel-tempel dalam rumah? Sementara ada hadis yang mengatakan bahwasanya malaikat itu tidak akan pernah masuk ke dalam rumah yang ada foto-foto yang di situ bernyawa. Itu hadisnya. Bagaimana dengan foto-foto yang tadi kita punya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hadis ini harus dipahami secara utuh. Kenapa dulu orang Arab tidak boleh menempatkan patung dan lain sebagainya, ya, termasuk foto-foto dilarang? Karena orang Arab dulu menganggap patung dan yang ada seperti gambar itu seolah-olah itu adalah menjadi bagian, ya, misalnya berhala-berhala itu menjadi sembahan mereka. Mereka sembah, mereka agungkan dan lain sebagainya. Sehingga seolah-olah mereka itu menyekutukan Allah, menduakan Allah. Maka disinilah yang tidak boleh. Jadi kita juga hal yang sama dengan foto. Kita tidak menganggap foto ini adalah sesuatu yang bernyawa, yang harus kita idolakan, sembah dan lain sebagainya. Nah, orang Arab dulu itu adalah sampai kepada posisi mengkultuskan patung-patung. Bayangkan, patung yang tidak bernyawa saja dijadikan Tuhan, ya, tidak bernyawa saja dia jadikan Tuhan. Apalagi, ingat nggak kisahnya Nabi Musa, umat Nabi Musa, setelah mereka ditinggalkan oleh Nabi Musa untuk pergi ke Tursina 40 hari untuk mendapatkan wahyu. Samiri dalam ceritanya itu membuat patung. Jadi Musa Samiri ini membuat patung dari emas yang dibawa oleh jamaah tadi. Kemudian dia buat lubang di tengahnya, itu diambilkan tempat bekas daripada kuda yang ditunggang oleh Jibril kepada Nabi Musa, dan itu mengeluarkan suara. Karena kalau misalnya ada lubang, ya, saya pikir kayak leprit itu, ya, kalau kita tiup dia kan berbunyi. Hal yang sama kalau ada angin masuk dia akan berbunyi. Maka mereka menganggap itu Tuhan. Nah, seperti ini yang tidak boleh. Jadi orang kafir Quraisy dulu memandang sesuatu yang seperti itu sebagai Tuhan. Maka termasuk foto-foto itu dianggap ini adalah sesuatu yang bernyawa dan harus kita kultuskan. Nah, kita tidak seperti itu. Kita tidak sampai mendewakan foto. Foto itu hanya sekedar istilahnya kenangan. Tidak pernah kita idolakan foto itu, atau kita anggap sebagai
manusia yang masih hidup dan lain sebagainya. Kita tidak pernah menganggapnya. Kalau dia sudah meninggal, yang meninggal hanya kenangan. Ya, jadi ada sisi-sisi yang mohon maaf tidak sama cara pandang kita di Arab dengan kita di sini. Contoh yang lain, Bapak Ibu, syukur ibu-ibu di sini. Kalau di Arab itu ibu-ibu, terutama ibu-ibu, benar-benar dimanjakan. Yang pergi ke pasar itu bapak-bapak, yang beli kebutuhan dapur itu bapak-bapak. Ibu-ibu slow saja di rumah, nggak ada yang keluar. Ya, kenapa? Karena perempuan itu dalam hadis tidak boleh keluar rumah. Nah, secara teks memang tidak boleh keluar, tetapi ulama mengatakan keluar yang tidak boleh itu apabila akan mudaratkan perempuan, apabila ada masalah terhadap perempuan itu, termasuk sholat. Perempuan itu lebih baik di rumahnya. Kenapa? Kalau dia keluar nanti bahaya. Nah, pertanyaan kita di Indonesia ini nggak ada bahaya. Kita bukan dalam masa peperangan. Yang tidak boleh itu adalah di tempat-tempat yang genting. Maka perempuan keluar pun masih boleh kita. Kira-kira begitu. Sehingga orang Arab nggak boleh sama sekali. Kalau kita biasa. Kenapa? Karena kita dalam kondisi nyaman, aman, tidak ada masalah. Jadi itu menurut Tiang, jadi foto-foto itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita tidak mengkultuskan foto. Memang kalau nanti akan ketemu ada orang yang mohon maaf secara teks mengatakan itu haram, itu tidak akan mungkin masuk malaikat, itu silahkan saja orang berpandangan, ya. Karena pandangan itu tidak mungkin kita satukan, tergantung cara pandang kita. Jadi Bunda, nggak ada masalah. Allah Maha tahu apa yang menjadi niat dan hajat kita semua. Satu lagi. Oke, alhamdulillah ini ada tambah satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Panjaitan. Saya seorang mualaf. Saya ingin mempertanyakan satu pertanyaan, karena dari keluarga saya 4 orang mualaf, tapi yang 3 orang bisa balik lagi ke Kristen. Kalau saya masih tetap. Saya pertanyakan, saya punya keponakan dari kakak saya yang masuk Muslim ini dan masuk kembali ke Kristen, dia agamanya Islam. Ketika dia meninggal, keponakan saya ini dikubur secara Kristen oleh kakak saya karena dia sudah pisah sama suaminya. Bagaimana hukumnya, Pak? Apakah saya salah? Setiap malam saya membaca surat Yasin dan saya selalu mendoakan dia. Sampaikah kira-kira doa saya itu ke keponakan saya? Itu yang pertama. Saya memang tidak bisa membaca Al-Quran, tapi itu saya rasakan di pribadi saya sendiri. Saya pernah sakit dan saya seperti orang gila rasanya, Pak. Setiap maghrib itu saya ingin lari, saya ingin keluar dari rumah saya. Itu saya rasakan setiap hari. Tapi sebenarnya ini setan. Dan situlah saya membaca Yasin setiap malam sampai saat ini, dan penyakit yang saya rasakan itu alhamdulillah sudah. Masya Allah, alhamdulillah, Masya Jadi Allah. itu memang sudah saya rasakan ibu-ibu setiap malam saya membaca surat Yasin itu, karena saya setelah merasakan sakit umur 47 tahun. Jadi sekarang kalau saya sudah 62 sampai sekarang itu tetap itu saya lakukan. Alhamdulillah penyakit yang saya rasakan, badan saya bisa kembali lagi gemuk. Dulu sempat turun sampai 11 kilo. Sekian dan terima kasih, Pak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ini testimoni yang luar biasa ya. Jadi bukan kata-kata kita, tetapi ini ada yang merasakan. Kadang-kadang kita itu tidak peduli ke arah-arah itu ya, atau kita tidak merasakan. Makanya Islam, mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada orang mengatakan doa saya kok nggak pernah dikabulkan oleh Allah, hati-hati. Cara pandang seperti ini keliru. Dalam konteks Allah mengabulkan doa hambanya itu ada 3 prosesnya. Satu, ada orang yang begitu berdoa langsung diijabah oleh Allah, langsung ditunjukkan itu semua, dan itu derajatnya para nabi. Itu orang-orang yang sudah
kategori anbiya, para rasul itu langsung diijabah. Mereka minta ini langsung dikasih oleh Allah SWT. Yang kedua, Bapak Ibu, ada yang mohon maaf ditangguhkan pengabulannya itu di hari akhirat kelak. Dia tidak diijabah di dunia, tetapi itu menjadi ibadah, menjadi pahala yang akan dia dapatkan di akhirat kelak. Jadi tidak misalnya kita minta, ya Allah selamatkan kaji ya Allah, atau berikan kesuksesan. Walaupun misalnya kita belum sukses, itu sudah menjadi pahala. Jadi jangan malas berdoa maksud tiang. Jadi doa yang kita panjatkan di dunia, kalau tidak dikabulkan di dunia, itu akan ditangguhkan oleh Allah, dan itu akan menjadi pahala kita yang berlipat ganda di akhirat kelak. Yang ketiga, mata Allah, ada orang yang tidak merasa bahwasanya dia diselamatkan dari bencana-bencana, dari kecelakaan-kecelakaan. Ada orang yang sama-sama melakukan atau mendapatkan kecelakaan, yang satu meninggal dunia, dia masih selamat. Itu adalah cara Allah menunjukkan kekuasaannya karena doa-doa yang sudah kita hadirkan. Maka prinsipnya adalah jangan malas untuk terus berdoa kepada Allah SWT. Nah tadi kaitannya dengan anak saudara bunda ya, yang sudah muslim. Kemudian orang ini atau adinda ini, ananda ini dikebumikan dengan cara non muslim, ya, dengan cara non muslim. Nah sekarang memang idealnya bunda, orang muslim itu diacarakan dengan cara Islam. Itu yang ideal, ya kan? Itu yang alami. Tetapi karena dalam konteks bunda ini adalah konteksnya berbeda. Karena yang punya kekuasaan itu adalah saudara-saudaranya dan lingkungan-lingkungannya yang ada di situ. Sementara mungkin akses untuk mendapatkan itu, mengambil mayatnya itu berat karena dia cuma satu orang, sementara keluarganya banyak, itu tidak mungkin melepaskan. Ya, namanya orang biasanya kalau sudah satu keyakinan itu, dia akan memperebutkan itu, dia akan bertahankan, tidak akan mau melepaskan. Maka bunda yang dimuliakan Allah SWT, kita tidak akan keliru. Tidak salah bila mana dalam kondisi tertentu darurat seperti itu dilakukan upacara pemakaman dengan cara orang lain. Ya, jadi tidak ada masalah. Sama halnya dengan, mohon maaf, ada orang yang meninggal di tengah laut, ada orang yang meninggal di pesawat, kecelakaan dan lain sebagainya. Kan seperti itulah kita anggap. Jadi bunda, anak tadi dianggap dia emergensi, dia kecelakaan. Maka apakah nanti orang yang meninggal dunia yang sudah muslim akan diazab oleh Allah gara-gara dia pemakamannya seperti orang-orang non muslim? Tidak. Ya, justru Allah akan menyelamatkan orang tadi. Dalam keyakinan orang Islam dimanapun meninggalnya, bila mana dia berbuat baik, maka dia akan menikmati kebaikannya. Ya, jadi bunda tidak ada masalah. Jadi saat ini tinggal bunda terus doakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, bukan hanya dalam konteks bunda, kita semua, orang tua kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita. Ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, terima semua amal kebaikannya ya Allah, tempatkan di tempat yang terbaik di sisimu ya Allah. Terus, nggak ada masalah. Jadi kalau bunda mendoakan, itu akan sampai ke doanya tadi. Kenapa? Karena dianya muslim. Beda dengan orang yang tidak muslim bunda, maka dia tidak akan sampai. Ya, itu. Dan apa yang disampaikan tadi, bunda sudah membaca Al-Quran, Masya Allah, itu adalah kebenaran wahyu Allah. Yang tadi kalau kita membaca Al-Quran, siapapun, karena bunda ini kan mu'allaf, kita tidak mungkin memaksakan beliau untuk membaca surat-surat yang lain. Sudah, bunda istiqomah saja dengan Yasin tadi. Ditambah lagi bunda, Qul huwallahu ahad, terus lebih banyak lagi. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tutup dia dengan ayat kursi saja, itu sudah aman. Ya, itu saja sudah aman. Insya Allah bunda akan selalu dijaga oleh Allah, akan terus diberikan kesehatan, keafiatan. Karena prinsipnya al-mu'awwizatan, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu adalah penyelamat manusia, penjaga manusia dari semua niat-niat yang tidak baik dan perilaku-perilaku yang tidak baik dari orang lain. Insya Allah akan tenang bunda. Ayahanda terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan Allah,
Nama saya John, saya dari Fakultas Permai, saya asli Muslim, walau. Jadi pertanyaan saya sekarang alhamdulillah masyarakat Muslim sudah pada pintar, sudah meningkat menjadi cerdas, alhamdulillah. Nah, pertanyaan saya adalah kita kalau misalnya mau berangkat haji, itu kan baru dapat porsi itu 25 juta. Nah kalau saat ini kan 50 juta, tapi katakan nanti 25 tahun lagi baru dapat, tentunya kita kalah aja sama pemerintah. Pada saat 25 tahun lagi bayarnya udah 50 juta lagi, itu lebih 50. Nah bagaimana kalau ada sahabat-sahabat yang jemaah itu backpacker, artinya dalam sendiri berjamaah, bisanya juga menggunakan visa ziarah. Tentunya dia tidak sah menurut pemerintah, tapi dia bisa berangkat dan selesai hajinya. Nah, apakah sah hajinya itu, dan bagaimana kalau misalnya tidak sah, bagaimana niatnya kalau misalnya berubah ziarah dan haji, tapi misalnya bisa ziarah. Terima kasih buat saya. Ya, terima kasih. Ini terakhir, Bunda yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang berbahagia. Yang pertama, dalam kehidupan manusia itu kita diatur oleh hukum-hukum, aturan-aturan. Ya, ini ayahanda, kanda ini nanti paham hukum. Hukum itu ada yang disebut dengan hukum yang sifatnya tauqifi, yang itu memang aturannya dari Allah dan itu mengikat. Wajib hukumnya kita taat. Yang kedua, ada hukum yang dibuat oleh masyarakat dan itu menjadi konsensus, kesepakatan bersama. Itu yang disebut dengan hukum wad'i, yang dibuat oleh masyarakat atau dalam hal ini pemerintah dan lain sebagainya. Itu juga wajib hukumnya taat. Kalau kita berpikir agama yang benar, sebenarnya di agama yang benar itu dua-duanya harus dipatuhi, baru linier, baru dikatakan orang yang selamat. Ya, sehingga sebenarnya kalau kita mengatakan saya sudah hukum Allahnya sudah jalan tapi hukum manusianya nggak jalan, itu sebenarnya belum sempurna. Saya katakan belum sempurna, ya, dan itu tidak ideal. Cuma bicara masalah sah atau tidak sah lain lagi. Ya, karena hukum sama dengan orang yang mohon maaf kawin siri. Ya, kalau bicara tentang apakah orang ini sudah taat hukum atau aturan, tidak taat. Cuma perkawinan yang dia lakukan dengan cara sirri, sudah ada rukun-rukun syarat dan lain sebagainya sudah dipenuhi, ada walinya, ada saksinya, ada ijab qabul, sah apa tidak? Sah. Tetapi orang ini melanggar aturan pemerintah, maka orang ini berdosa. Orang ini berdosa. Cuma kalau bicara apa yang dilakukan sah. Sama dengan hajinya, orang yang melaksanakan haji sampai di sana dan sebagainya katanya bisa, sesuai dia sudah wukufnya sudah, tawafnya sudah, sa'i sudah dan lain sebagainya, sah hajinya, tetapi dia tidak sempurna dalam pengamalan ajaran Islam. Ya, ada yang dia langgar di situ. Jadi sah tetapi tidak dikatakan sempurna. Ya, dari sisi keutuhan tadi, ketaatan kepada hukum, ya. Jadi dia tidak termasuk orang yang taat hukum. Cuma kalau bicara hajinya sah, sah karena dia sudah melakukannya. Cuma ada celah, ya, ada celah, ada kekurangan di situ. Nah, kita dalam urusan ibadah Bapak Ibu, hati-hati. Kita tidak ingin ada celah di situ. Kita tidak ingin ada dosa di situ. Tidak boleh ada penyimpangan dalam ibadah. Barulah ibadah itu dikatakan sempurna. Tetapi kalau kita masih main-main, ya itu masih belum totalitas penghambaan seseorang di hadapan Allah SWT. Ya, sama halnya begini. Kita ini kan tidak taat, rambu-rambu lalu lintas itu nggak taat kita. Seolah-olah kalau kita berkendaraan itu hanya takut polisi, itu keliru. Kita harus taat dan patuh kepada rambu-rambu tadi. Jadi kalau kita tidak patuh kepada rambu-rambu tadi, berarti iman kita masih bermasalah sebenarnya. Belum sempurna iman kita, ya. Nah, yang kita inginkan adalah kesempurnaan. Jadi jawabannya ayahanda, dia belum sempurna walaupun dia sudah melakukannya. Begitu kira-kira singkatnya ayahanda, ya. Ini. Sebagai demikian,
Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mengakhiri kegiatan ini mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'alna fi wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa kashaftah wa la dhallan illa hadaitah wa la musafiran illa sallamtah wa la mayyitan illa rahimtah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.